Keinginan Angie untuk bertemu dengan sang anak tercintanya, Bilqis, begitu sangat diinginkan. Lama sudah tak bertemu, tentu membuat ada rasa bahagia yang kini sedang dirasakan oleh pihak Angie. Melihat kondisi perkembangan Bilqis yang semakin besar dan juga cantik, tentu saja membuat Angie merasa bangga sebagai ayah kandungnya. Pihak Angie pun sangat mengapresiasi Ayu Ting Ting yang begitu besar perhatian dan kasih sayangnya untuk membesarkan Bilqis dengan sepenuh hati. Ya, Mas Angie lah biasa aja ketemu dengan anaknya santai dia kan, tapi dia senang. Tapi adalah, ya kan, hal-hal yang dipersiapkan untuk anak itu pasti ada, nggak mungkin nggak. Namanya kita ketemu dengan anak pertama kali, nggak mungkin lah nggak ada. Dua tangan yang dibawa, ya kan pasti ada. Nanti kita lihat aja. Yang anaknya Ya, iya. Jadi intinya namanya orang tua lihat anaknya muncul di kanal YouTube atau di mana kan senang dia lihat, senang aja, cuma mengagumi wah anakku udah semakin pintar, semakin berbakat. Ya sebatas itu aja mengagumi kan. Permasalahan kan dia tidak bisa memeluk anak itu kan saat ini. Nah ini tapi inilah momen 2021 ini dipertemukan dengan Bilqis. Itu yang diharapkan. Ya. Oh iya. Jadi Mas Angie tetap aja apapun yang Bilqis lakukan di media itu pasti dia memantau itu. Memantau itu satu. Kedua juga dia kan lihat apalagi Angie paling sayang, dia senang ketika Bilqis maju dengan pendidikannya. Dia senang. Bukan cuma Bilqis, dia bangga juga Ayu luar biasa merawat Bilqis, luar biasa. Itu dia ngomong ke saya, Ayu tuh luar biasa. Merawat Bilqis itu luar biasa. Ya, itu kita harus hargai itu. Dia bilang hargai si Ayu bahwa Ayu bisa mendidik Bilqis dengan pendidikan yang luar biasa. Itu aja. Ya itu kemungkinan besar ada. Menafkahi itu kemungkinan besar. Itu kan tergantung ketika mereka buat satu pertemuan, dipertemukan lagi kan ada pembicara-pembicara lebih lanjut. Apakah bagaimana pembiayaannya? Itu kan bisa aja namanya bapak sama anak. Ya kan dibicarakan, nanti dibicarakan dengan Ayu. Kedepannya bagaimana untuk Bilqis kan gitu. Itu intinya begitu aja. Nanti setelah ada pertemuan lebih lanjut nanti ada pembicaraan lebih lanjut lagi. Ya, semua bisa terjadi. Itu yang saya bilang termasuk biaya asuransi masa depannya Bilqis kan itu sebenarnya udah dibicarakan awalnya dulu. Cuma kan belum terlaksana. Dalam tanda kutip saya nggak tahu udah terlaksana atau belum kan. Tapi itu bisa dilaksanakan setelah ada pertemuan ini kan begitu. Namanya bapak sama anak, gimana bapak nggak sayang sama anak ya kan dimanapun pasti. Ya ini makanya saya sebentar lagi dalam minggu-minggu ini coba hubungi manajernya Mbak Ayu atau ke lawyernya Mbak Ayu untuk membicarakan teknisnya pertemuan Bilqis dengan Angie. Setelah itu kan udah hubungan antara mereka udah clear, kita udah ikut-ikutan. Angie cuma pesan juga apa permintaan Mbak Ayu dia akan ikut, ya kan ikutnya. Nggak bawa media, dia enggak, memang Angie memang nggak senang di media, ya kan itu intinya, ya. Ya kan mereka nggak tahu aja, ya komitmen pedas itu kan mereka tidak tahu selama ini apa yang dilakukan Mas Angie. Ya kan, tapi ketika mereka tahu kan mereka akan berbalik juga. Namanya ada pro ada kontrak itu kan biasa saja kan untuk kita. Dan itu bagus untuk membangunkan Mas Angie juga kan. Saya belum berhubungan dengan keluarga Mas Angie, jadi intinya Mas Angie menyatakan bahwa dia mau bersedia untuk ketemu. Dari keluarganya belum, baru langsung dari Mas Angie aja tadi. Bukti kasih sayang Ayu Ting Ting kepada Bilqis adalah ketika dirinya tidak menerima jika ada haters yang menghujat sang putri tercintanya. Bagi Ayu, menghina dan merendahkan dirinya, hal tersebut masih bisa tak dihiraukan. Namun, akan menjadi sesuatu hal yang berbeda jika sudah menyangkut Bilqis yang menjadi sasaran dari para haters. Maka inilah bentuk pembelaan dari Ayu Ting Ting kepada putri tercintanya yang mana Ayu tidak terima jika Bilqis menjadi sasaran hujatan para haters. Ya pokoknya nanti kita lihat aja, mudah-mudahan prosesnya semua diperlancar. Ya namanya orang tua udah pada tua ya. Di kampung juga mereka nggak tahu apa-apa dan nggak ngerti apa-apa juga. Jadi kita juga nggak bisa nyalain mereka lah. Mereka juga nggak tahu apa-apa yang dilakukan. Ya niatnya ayah sama ibu ke sana supaya keluarganya tahu bahwa ini loh
kelakuan anaknya nih seperti ini gitu. Jadi sebenarnya sih kasihan orang tuanya gitu, karena kan ya makanya lah kita pinter-pinter lah menggunakan media sosial gitu, jangan seenak-enaknya gitu. Biasanya sih saya cuek gitu, cuma karena ini fans-fans saya udah nemuin semuanya, jadi saya juga harus bergerak gitu. Saya juga nggak bisa diam aja. Ibu-ibu punya anak juga. Kesel sih pasti iya ya Mas, manusiawi ya, wajar. Cuma kan ya nanti kan kita harus ikutin semua prosesnya, nggak bisa seenaknya. Negara kita kan negara hukum gitu kan, punya aturan gitu. Jadi kita nggak bisa semena-mena dan seenaknya gitu. Kita juga ikutin aturan yang ada. Iya, karena ini untuk ya saya lakuin buat anak saya, buat fans-fans saya juga yang selama ini mungkin saling bekerja sama satu sama lain untuk cari semua data lengkapnya sampai akhirnya ketemu jelas. Jadi jangan sampai saya sia-siakan gitu aja. Oh, nggak ngaruh buat saya mau anak kecil, mau orang dewasa, mau apa aja gitu ya, kalau mereka sudah sangat keterlaluan. Karena emang ini kayaknya biang dari segala biang gitu. Jadi harus diberantas biangnya biar nanti kerucu-kerucunya tinggal ngikut gitu. Nggak tahu ya, nggak tahu. Ya gini, ya namanya kehidupan artis kan wajar, banyak yang suka, ada juga yang enggak gitu. Tapi ini sudah keterlaluan gitu, karena bukan saya yang dihina, tapi anak saya Bilkis gitu. Wah, kata-katanya juga udah macam-macam gitu. Jadi saya juga harus bertindak. Mulai ketar-ketir kali. Kalau maaf mah gampang ya. Semua juga pasti kalau orang minta maaf ya kita maafin, masa enggak. Cuma kan kita harus tetap ikutin proses yang ada. Iya, doain aja, mudah-mudahan semuanya prosesnya berjalan lancar. Karena kan pasti ini prosesnya panjang banget gitu. Jadi doain aja ya, biar cepat. Karena ya pokoknya dia yang paling parah sih ya dari semua, maksudnya paling penebar kebencian yang paling parah gitu. Yang saya tahu ya, ini info dari semua fans-fans saya gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti. Enggak kenal. Orang nggak kenal, orang jauh, rumahnya aja di pelosok, kenal dari mama saya, kenal dari mana gitu kan. Jadi ya nggak ada sangkutannya sih. Biarpun dia kenal saya pun, dia tidak boleh berlaku seperti itu pada saya dan keluarga saya. Emang ada sih yang ngedampingin dari BIN juga ada, dari tim kepolisian juga ada di sana. Kan banyak teman-teman ayah, teman-teman ibu juga, terima kasih banyak yang udah ngebantu, yang udah support gitu. Senang sih banyak orang di sekeliling kita yang memang ternyata masih support dan sangat peduli. Ya kita mah baik aja juga masih banyak yang nggak suka ya, apalagi kita nggak baik gitu. Jadi ya udahlah, ya saya mah ya jalanin aja apa yang sekarang ada gitu ya. Yang penting baik, terserah orang mau nilainya seperti apa, yang tahu kan kita sama. Yang jelas ya bersyukur sih ya, maksudnya udah ketahuan gitu. Dulu kan pernah juga ada sebelum saya kasusin, tapi orangnya tinggal di sini juga gitu. Jadi dulu pernah ada sama kejadian yang ngerubah muka saya pakai gambar hewan gitu kan. Tadinya saya mau kasusin, kenapa saya nggak kasusin? Karena tiba-tiba dia datang ke rumah saya, keluarganya nangis-nangis, minta maaf gitu. Wah, pokoknya kejang-kejang. Kita kan nggak tega, apalagi ibu-ibu punya anak yang suaminya nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya udah akhirnya kita maafin, kita lepasin gitu. Dan sekarang nih kayaknya sudah waktunya sih tegas ya gitu. Aktris lainnya yaitu Ussy Sulistyawati juga sempat mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari haters. Sebagai ibu, Ussy juga mengaku tak bisa tinggal diam melihat anaknya mendapatkan perlakuan tak senonoh dari haters. Ini tuh lebih apa ya, bullying itu tuh jangan dianggap remeh sih kalau menurut aku, karena tuh larinya tuh ke mental anak-anak. Bukan sayanya sih udah cukup nangis-nangisan aja udah cukup, tapi mental anak-anak itu yang akan dia bawa sampai mereka gede. Banyak contoh-contohnya, nauzubillah menjalik ya, kayak di Korea, di negara mana ada yang bunuh diri, melakukan hal apapun yang tidak kita bayangkan sebagai orang tua. Nah itu tuh karena bullying di masa kecil gitu, jadi jangan dianggap enteng. Jadi jangan orang bilang tuh lebay, mereka tidak ada di posisi saya, mereka tidak ada di posisi anak-anak yang kena bullying gitu. Jadi jangan dianggap biasa aja. Nah, kayak ini juga, kayak main nanya sama kamu punya anak kan? Mau nggak anak kamu dihina-hina? Ya nggak mau, cuman saya kan emang udah biasa hidup di kampung emang seperti itu dia. Masih ngeles aja kayak bajai. Nggak ngeles, emang di kampung emang seperti itu. Iya udah. Oh iya berarti dia kalau dia terbiasa anaknya. Intinya kamu menyesali tidak perbuatan. Kalau ini emang menyesali, cuman kalau anak saya dihina emang saya sakit, cuman kan namanya di kampung emang suka ceplas-ceplos seperti itu. Ini pelampiasan dendam lagi Mas? Enggak.
Biasa mas. Biasa. Pas dari Sandika. Oh sih, artinya kan ini kan ada katanya ada 2 yang dan baru ini yang berani menemui dan sampai ada. Ada satu lagi dia belum berani nemuin. Dia bekerja di negara tetangga sambil bekerja sambil ntar kita doakan saja semoga majikannya baik-baik sama dia. Berarti masih ada sisa 9 lagi ya, Mbak? Ya masih ada beberapa yang memang kemarin itu sudah dilaporkan. Tapi kan semuanya itu juga butuh proses karena saya juga bukan yang main asal lapor aja kok. Saya pasti udah melengkapi bukti, terus sudah discuss juga sama yang mengerti, melengkapi saksi. Jadi bukan asal main, ini juga jangan dipikir ini mentalnya mental tempe, mental enggak. Kalau sayanya sih nggak peduli saya bilang. Tapi lebih ke mental anak-anak saya yang saya perjuangkan gitu. Jadi tolong itu digarisbawahi teman-teman yang nonton juga semuanya. Mental anak-anak saya yang saya perjuangkan di sini, bukan saya. Komentar anak-anak bagaimana? Si anak-anak katanya sampai nggak mau makan. Ya kemarin kan saya udah sempat ngomong ya, memang Amel tuh ya itulah Amel jadi nggak mau makan, dia mikir sendiri. Untung segera ketahuan gitu loh. Kalau enggak kan gimana? Terus juga jangan dipikir mentang-mentang anaknya artis, tidak. Di luar artis pun juga banyak kejadian seperti ini, teman-teman, banyak banget. Bully itu bukan hanya lewat face to face, tapi yang bahaya itu sebenarnya justru dari media sosial. Kita nggak tahu dia siapa, yang ngebaca itu ribuan orang, ratusan orang, itu yang lebih parah menurut saya dibanding kita langsung nunjuk orangnya. Dan sebenarnya bukan artisnya, bukan korbannya yang harus dijauhi, tapi para netizen yang punya pemikiran negatif itu yang harus disalahkan dan dia harus berubah. Jangan itu wajar aja namanya artis harus dibully. Bukan begitu gitu loh. Bukan begitu intinya. Kalian yang punya pemikiran jelek itu yang harus diperbaiki. Kalau ada yang bilang kalau misalnya semua netizen yang bully-bully ditangkap penjara penuh. Kok kesana pemikirannya gitu loh, bukannya kita malah harus introspeksi diri, kita memperbaiki diri, kenapa mikirnya jadi kesana? Orang bilang tuh lebay, mereka tidak ada di posisi saya, mereka tidak ada di posisi anak-anak yang kena bullying gitu. Jadi jangan dianggap biasa aja. Melengkapi saksi, jadi bukan asal main, ini juga jangan dipikir ini mentalnya mental tempe, mental enggak. Kalau sayanya sih nggak peduli saya bilang. Tapi lebih ke mental anak-anak saya yang saya perjuangkan gitu. Jadi tolong itu digarisbawahi teman-teman yang nonton juga semuanya. Mental anak-anak saya yang saya perjuangkan di sini, bukan saya.